Shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam ibadah doa pagi yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah saat ini, ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah doa pagi yang kami lakukan pada pagi hari ini, pertolongan datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dengan penyertaan dan persekutuan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari kita datang di hadapan Tuhan memohon pertolongannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai pagi hari ini, bukan karena kekuatan kehebatan kami, bukan karena kemampuan yang kami miliki, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk boleh menikmati, memulai hari kami bersama dengan Tuhan melalui ibadah doa pagi saat ini. Tapi kami sadar ya Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu? Kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami penuh dengan kecemaran, kami penuh dengan kesalahan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang, kami memohon pengampunan-Mu, menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami, supaya ibadah yang kami lakukan saat ini, setiap pujian-pujian kami, setiap doa yang kami naikkan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, bukanlah menjadi rutinitas semata, bukanlah menjadi kewajiban semata, tapi sungguh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan, dan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan pengampunan-Mu, kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak mudah, tapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk boleh melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-24. Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh.
Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih belajar melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Setia pada Janjiku. Setia pada janjiku. Ku di sini menunjuk kepada kita. Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah berjanji? Siapa di antara kita yang tidak pernah berjanji? Setiap kita pasti pernah melakukannya. Berjanji pada manusia dan juga pada Tuhan. Setiap kita pasti pernah berjanji, baik pada manusia dan juga pada Tuhan. Janji untuk setia, janji untuk taat, janji untuk berhenti melakukan sesuatu yang buruk, janji untuk berubah, dan janji-janji yang lain yang sering kita ucapkan. Pertanyaannya, masalahnya, seberapa awet janji kita tersebut? Seberapa awet, seberapa tahan lamanya janji kita tersebut? Dan yang kedua, apakah kita masih ingat dan masih setia pada janji-janji yang mungkin pernah kita ucapkan? Apakah kita masih setia atau minimal masih ingat pada setiap janji yang pernah kita ucapkan? Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan hari ini tentang pemberian peraturan kepada bangsa Israel diberi judul upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dilatar belakangi oleh pemberian peraturan kepada mereka dan juga pemberian 10 hukum kepada bangsa Israel yang mereka terima melalui perantaraan Musa. Kita bisa baca dalam pasal-pasal sebelumnya. Dan sebagai responnya bangsa Israel secara serentak berjanji untuk melakukan setiap perintah tersebut. Menarik, dikatakan secara serentak mereka berjanji untuk melakukan setiap perintah tersebut. Bapak Ibu Saudara, janji yang mereka ucapkan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena tekanan,
tetapi karena kesadaran sendiri. Buktinya, tadi saya katakan, mereka menjawab serentak. Tidak janjian dulu, tidak kong kali kong, tidak bertanya ke sebelah kanan kiri, tidak bertanya kepada yang lain. Tetapi firman Tuhan mencatat, mereka menjawab secara serentak. Artinya, janji mereka bukan karena paksaan, janji mereka bukan karena tekanan Musa, janji mereka bukan karena tekanan dari kanan kiri mereka, tidak. Tetapi janji mereka, komitmen mereka keluar dari hati mereka sendiri. Mereka ucapkan dengan kesadaran sendiri bahwa kami akan setia, kami akan melakukan segala perintah yang sudah diberikan. Dan janji mereka diucapkan bukan sekali, tetapi Alkitab mencatat ada 2 kali. Kita bisa baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ketujuh. Ada 2 kali pengulangan bahwa kami akan setia, kami akan melakukan setiap peraturan yang telah kami dengarkan. Bapak Ibu Saudara, setelah janji dan komitmen itu mereka ucapkan, ada pertanda perjanjian yang tadi ditandai dengan darah yang mereka terima melalui Musa. Bapak Ibu Saudara, apakah kisah bangsa Israel mulus-mulus saja, lancar-lancar saja setelah mereka berkomitmen setia pada Tuhan? Apakah kisah bangsa Israel berhenti saat mereka mengatakan kami akan melakukannya? Apakah kisah perjalanan kesetiaan komitmen bangsa Israel berhenti pada saat mereka mengucapkan janji tersebut? Dan apakah mereka selalu bertahan pada janji-janji yang mereka ucapkan dengan sukarela tadi? Apakah mereka bertahan, mereka ingat, mereka masih setia pada janji yang mereka katakan, saya katakan tadi, sendiri tanpa paksaan? Ternyata proses kehidupan dan perjalanan waktu membuktikan. Proses kehidupan dan perjalanan waktu membuktikan komitmen yang mereka ucapkan dari hati, janji yang mereka ucapkan tanpa paksaan, dibuktikan dengan perjalanan sang waktu, dibuktikan dengan proses kehidupan. Mungkin mereka lupa, mungkin sengaja lupa, atau mungkin ada juga yang tidak tahu. Dan ini berlaku untuk generasi-generasi berikut. Tetapi untuk bagian yang terakhir ini mustahil, karena bangsa Israel punya konsep pendidikan dan pengajaran anak yang sangat luar biasa. Dalam Ulangan pasal 6 dikatakan kamu harus mengajarkan berulang-ulang, ditempelkan di pintu rumah. Setiap kamu mau tidur, setiap kamu mau melakukan apapun, ajarkan kepada mereka. Sehingga mustahil kalau dikatakan bahwa tidak mungkin ada yang tidak tahu, mustahil. Masalahnya di mana? Sejarah membuktikan proses kehidupan tadi. Perjalanan waktu. Ada begitu banyak pemberontakan. Ada begitu banyak kegagalan. Ada begitu banyak hal yang membuat mereka gagal bertahan pada janji mereka sendiri. Ada begitu banyak peristiwa yang bisa kita baca dalam kisah-kisah Alkitab yang membuktikan bahwa mereka ada yang gagal setia kepada janjinya sendiri. Ada banyak faktor, mungkin tekanan hidup, lingkungan sosial, pengaruh lingkungan, gaya hidup mungkin. Ada begitu banyak hal yang akhirnya membuat mereka lupa bahwa mereka pernah berkomitmen dengan tanpa paksaan, dengan kerelaan hati mereka, dengan tidak ada tekanan apapun untuk melakukan setiap peraturan, setiap kebenaran firman Tuhan, setiap aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Ada banyak orang, ada banyak di antara mereka
yang akhirnya mengingkari janjinya sendiri. Mereka yang tadi dengan lantang mengatakan, kami akan melakukannya. Mereka yang tadi dengan sungguh luar biasa, sungguh percaya diri mengatakan, kami akan melakukannya. Perjalanan waktu dan proses kehidupan membuktikan ada banyak kegagalan, dan akhirnya mereka mengingkari janji setia mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, begitu pula dengan kita. Dalam kehidupan mengikut Tuhan, kita pernah berjanji setia pada Dia. Kita pernah berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Apakah ada tekanan dan paksaan saat kita memilih mengikut Tuhan? Apakah ada orang yang memaksa kita untuk memilih Yesus sebagai Tuhan kita? Apakah ada tekanan saat yang Bapak Ibu alami saat memilih setia, saat memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah ada yang menekan? Apakah ada yang memaksa? Atau apakah ada yang datang dengan iming-iming, kalau kamu percaya pada Yesus, saya akan memberi engkau sesuatu? Apakah ada? Saya percaya setiap kita mengikut Tuhan, memilih mengikut Tuhan karena keputusan kita sendiri. Tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada bayaran, tanpa ada janji yang muluk-muluk. Kita memilih setia karena hati kita sendiri. Demikian juga, apakah ada yang mendikte kita saat berjanji setia pada Tuhan? Apakah ada yang datang dan mengatakan, kamu harus setia pada Tuhan, kamu harus melakukan ini dan melakukan itu? Sekali lagi saya percaya tidak. Saat kita memilih mengikut Tuhan, saat kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saya yakin dan percaya itu keluar dari hati kita sendiri. Masalahnya bagi kita saat ini, masihkah kita setia pada janji dan komitmen kita tersebut? Masihkah kita bertahan setia dan berkomitmen pada janji kita tersebut? Setia walau tak mudah. Kita yang memilih. Kita yang memilih mengikut Tuhan. Kita yang mengambil keputusan tanpa paksaan untuk menerima Dia. Apakah kita masih setia pada janji kita? Apakah kita masih setia walau tak mudah? Apalagi di tengah situasi sulit saat ini, di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, masihkah kita setia pada janji dan komitmen kita? Pertanyaan yang kedua, akan ada banyak tantangan, masih kuatkah kita untuk bertahan? Ada banyak tantangan, masih kuatkah kita untuk bertahan? Janji itu keluar dari hati kita, janji itu keluar dari diri kita sendiri. Masihkah kita setia pada janji kita? Dalam situasi sulit saat ini, tidak mampu kita bertahan. Tidak mampu dengan kekuatan sendiri kita setia kepada Tuhan. Mari terus minta pertolongannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kembali berefleksi dengan diri kita masing-masing. Mari kembali bertanya dengan diri kita masing-masing. Masihkah setia? Masihkah aku setia pada janjiku? Masihkah aku setia pada janjiku? Dia Tuhan yang setia,
Dia menolong kita, menyertai dan memampukan kita. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan, bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menegur kami saat ini. Mungkin saat ini kami sudah mulai tidak setia pada janji kami. Kami mulai tidak setia pada komitmen kami kepada Tuhan dan juga mungkin kepada sesama kami. Kami mulai melupakan janji yang pernah kami ucapkan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Saat ini Tuhan, kami mau kembali memohon pertolongan Tuhan. Mengingatkan kami bahwa walaupun tak mudah, kami mau belajar untuk kembali setia kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk kembali setia pada komitmen-komitmen kami. Karena Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bahkan seluruh dunia ini dengan segala pergumulan yang terjadi saat ini. Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam dunia bahkan bangsa kami akhir-akhir ini. Khususnya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kami tidak tahu maksud dan rencana Tuhan dari semua peristiwa ini. Tapi kami mau belajar percaya, kami mau belajar setia pada janji Tuhan, bahwa apa yang Kau lakukan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau percaya bahwa setiap hal yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan kami semua. Karena Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami terus menyerahkan setiap pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang harus berjerih lelah mengambil keputusan, melakukan begitu banyak hal berkaitan dengan penghentian, pencegahan virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, berikan hikmat-Mu bagi mereka. Demikian juga para tenaga medis, tenaga kesehatan, para volunteer, relawan-relawan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Keluarga-keluarga mereka, Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang harus berjuang karena telah terpapar virus ini. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan pemulihan bagi mereka. Kami menyerahkan setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, setiap proses perawatan yang mereka jalani. Tuhan menolong, Tuhan memakainya sehingga mendatangkan kesempurnaan dalam kesembuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa ya Bapa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang masih harus terus melayani dalam situasi sulit saat ini. Kami terus menyerahkan mereka dengan pelayanannya masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, dengan segala pergumulan mereka saat-saat ini, Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJW Banyuwangi. Kami semua dengan segala pergumulan kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan dari balita sampai Adi Yuswo dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan,
Yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena apapun Tuhan penuhkan sukacita mereka. Yang mulai kehilangan pengharapan, mari Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong menguatkan kehidupan mereka. Yang sedang mengalami kesulitan dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong mereka, akan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Setiap berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan, sedikit yang mampu kami berikan. Tapi kami percaya saat kami memberi dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan melihatnya dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk setiap kami yang harus tetap ambil bagian dalam pelayanan, tim multimedia, setiap pelayan firman, pemain musik, semua yang masih harus terus melayani Engkau. Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini. Kami berdoa biarlah apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus yang setia, menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, mengasihi kami seperti apapun keadaan hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi saat ini, mau mengucap syukur untuk kebaikan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya gembala baik yang senantiasa menolong kita di tengah situasi sulit saat ini. Mungkin kita sedang bergumul dengan seluruh kehidupan proses yang sedang terjadi. Mungkin kita mulai ragu, kita mulai takut, dan kita mulai lupa pada komitmen kita, pada janji dan komitmen kita untuk setia pada Tuhan. Tapi hari ini kita percaya gembala baik kita, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 baitnya yang pertama, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Membimbing aku pada air Mari bersama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang mengasihi kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, Roh Kudus sumber sukacita, menyertai kehidupan kita hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari di depan. Amin.